Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk cos X sama dengan sin alfa. Jadi di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari si X dengan bentuk cos X sama dengan sin alfa. Nah, yang perlu kita ingat, kapan nilai cos sama dengan sin itu kita bisa bentuk di kuadran yang pertama, karena untuk kuadran kedua dan ketiga itu cosnya sama-sama bernilai negatif nantinya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa cos X sama dengan sin alfa, kita tahu bahwa sin alfa ini berarti itu sama dengan cos dari 90 dikurangi dengan alfa. Jadi yang harus diingat kembali adalah cos alfa itu sama dengan sin 90 min alfa, dan juga berlaku sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Jadi pada kuadran 1 ketika kita menggunakan 90 min alfa, maka cos berubah menjadi sin dan sin berubah menjadi cos. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah cos X sama dengan sin alfa. Artinya cos X di sini sama dengan cos 90 dikurangi dengan alfa. Jadi di sini kita tahu bahwa cos X akan sama dengan cos 90 dikurangi alfa. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ketika cos X sama dengan cos alfa. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu bisa ketika X sama dengan alfa ditambah dengan 360 dikali K. Nah, hal yang sama untuk bentuk ini. Jadi cos X sama dengan cos 90 min alfa, hal ini mengakibatkan bahwa X sama dengan 90 dikurangi alfa ditambah 360 dikali dengan K. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa cos alfa itu sama dengan cos minus alfa. Nah, dengan kata lain, cos 90 min alfa itu sama dengan cos alfa dikurangi 90. Jadi di sini ingat kembali, cos X sama dengan cos alfa dikurangi 90. Jadi yang perlu kita ingat adalah cos pada kuadran keempat, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, oleh karena itu, cos 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa dikurangi 90. Nah, sehingga ini menyebabkan X-nya adalah alfa dikurangi 90 ditambah 360 dikali dengan K. Nah, untuk bentuk ketika sudutnya dalam bentuk radian, maka kita hanya mengubah bentuk ini. Jadi, ketika bentuknya radian adalah X sama dengan 90 itu adalah V per 2. Jadi ini 90 itu adalah V per 2 dikurangi dengan alfa ditambah dengan 2V dikali dengan K. Ditambah dengan 2V dikali K. Jadi ingat kembali, ketika bentuknya adalah derajat, maka X-nya adalah 90 dikurangi alfa ditambah 360 dikali K. Namun ketika sudutnya diketahui dalam bentuk V, maka X-nya adalah V per 2 dikurangi alfa ditambah dengan 2V dikali K. Nah, untuk bentuk ini juga kita lakukan hal yang sama, berarti ini alfa dikurangi dengan V per 2 ditambah dengan 2 dikali VK. 2 dikali VK. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan membahas contoh soal yang berbentuk cos X sama dengan sin alfa ini. Misalkan di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian
di contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian untuk cos. Di sini cos 3x sama dengan sin x plus 50. Jadi cos dari 3x sama dengan sin x plus 50, di mana di sini x-nya terletak pada himpunan pada x-nya ini besar sama dari 0 dan kecil sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kita akan menentukan solusi dari ini, cos 3x sama dengan sin x plus 50. Jadi kita akan mencari nih x-nya berapa. Nah, berarti di sini kita ingat kembali cos 3x sama dengan sin x plus 50. Berarti di sini x yang ada di sini itu adalah 3x, maka ini kita bisa tulis menjadi 3x sama dengan yang pertama, berarti di sini x sama dengan 90 dikurangi alfa. Nah, di sini berarti alfanya itu adalah x plus 50. Sehingga ini kita bisa tulis menjadi 90 dikurangi dengan x plus 50. Nah, ini baru bentuk yang ini. X sama dengan 90 dikurang alfa ditambah dengan 360 dikali K. Jadi ditambah dengan 360 dikali K. Nah, ketika kita misalkan tidak ingat nih rumusnya seperti ini, maka kita bisa kembalikan lagi konsep trigonometrinya. Kita tahu bahwa sin x plus 50, nah sin x plus 50 itu sama dengan, jadi sin x plus 50 itu sama dengan cos dari 90 dikurangi dengan x plus 50 ini. Jadi 90 dikurangi x plus 50. Nah, oleh karena itu di sini cos 3x sama dengan sin x plus 50 atau sama dengan cos 90 min x plus 50. Akibatnya di sini 3x itu sama dengan 90 dikurangi x plus 50 ditambah dengan 360 dikali K. Nah, untuk lebih sederhananya, kita sebaiknya membuat di sebelah kirinya ini hanya x-nya saja. Jadi bentuk x secara sederhananya, agar nanti memudahkan kita dalam mensubstitusi nilai K. Nah, di sini 3x sama dengan 90 dikurangi x ditambah 50. Karena di sini ada tanda kurang, maka kurangnya juga kita kalikan ke dalam. Sehingga di sini kita bisa menulisnya adalah 3x sama dengan 90 dikurangi x dikurangi 50 ditambah dengan 360 dikali dengan K. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ini 3x, ini ada minus x, sehingga ketika kita pindah ruas ini akan menjadi 4x. Lalu 90 dikurangi 50 itu akan senilai dengan 40 ditambah dengan 360 dikali dengan K. Sehingga di sini kita punya x sama dengan 10 ditambah dengan 90 dikali K. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai K ini. Nah, K di sini adalah bilangan bulat. Jadi di sini K adalah bilangan bulat. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa x-nya itu terletak lebih dari 0. Maka kita di sini pertama cobanya adalah K sama dengan min 1. Supaya kita di sini tahu batas bawah dari si X ini. Berarti untuk K sama dengan min 1, maka nilai X yang memenuhi adalah 10 ditambah dengan 90 dikali min 1. Nah, 90 dikali min 1 itu senilai dengan min 90. Artinya di sini X-nya adalah 10 dikurangi 90. Nah, 10 dikurangi 90 itu bernilai min 80. Nah, kita tahu bahwa nilai X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk nilai K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka yang terjadi adalah X-nya 10
ditambah dengan 90 dikali 0. Nah, 90 dikali 0 itu senilai dengan 0. Berarti di sini 10 ditambah 0, berarti senilai 10. Dan 10 itu terletak pada himpunan yang lebih dari 0 dan kecil dari 180. Sehingga ini memenuhi bentuk penyelesaiannya. Nah, yang ketiga kita akan coba untuk nilai K sama dengan 1. Nah, ketika nilai K sama dengan 1, maka yang terjadi adalah X-nya sama dengan 10 ditambah 90 dikali 1. Nah, 90 dikali 1 itu senilai dengan 90, sehingga akibatnya ini bernilai 100. Dan kita tahu 100 ini juga terletak pada himpunan ini, sehingga 100 juga memenuhi bentuk penyelesaian dari persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk nilai K sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah 10 ditambah dengan 90 dikali 2. Nah, 90 dikali 2 berarti sama dengan 180. Berarti di sini 10 ditambah 180. Berarti nilainya adalah 190. Nah, kita tadi tahu bahwa nilai X-nya itu harus berada di rentang 0 sampai dengan 180. Tapi di sini X yang kita peroleh itu adalah 190 yang nilainya lebih besar dari 180. Sehingga nilai 190 ini tidak memenuhi himpunan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk yang bentuk satu lagi, yaitu X sama dengan alfa dikurangi 90 ditambah dengan 360 dikali K. Atau kita bisa juga mengingat yang pertama, cos 3X sama dengan cos 90 dikurangi X plus 50 ini itu akan sama dengan negatifnya. Artinya cos 3X ini akan bernilai negatif dari sudut ini. Berarti cos min 90 ditambah dengan X plus 50. Jadi ingat kembali, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Oleh karena itu di sini kita tahu bahwa cos dari 90 min X plus 50 itu akan sama dengan cos min 90 ditambah dengan X plus 50. Nah, akibatnya di sini karena di sini sudah sama dengan cos, berarti kita bisa menghilangkan cosnya. Berarti 3X sama dengan di sini min 90 ditambah X plus 50 ditambah dengan periodenya. Berarti ditambah dengan 360 dikali dengan kelipatan bilangan bulat. Nah, kita selanjutnya akan sederhanakan nilai ini. Berarti 3X sama dengan min 90 ditambah 50. Berarti senilai dengan min 40. Kemudian X-nya ini pindah ruas, maka jadinya adalah negatif X. Ditambah di sini 360 itu adalah sisanya. Sehingga di sini min X ditambah 3X itu akan senilai dengan 2X. 2X sama dengan min 40 ditambah 360 dikali K. Nah, selanjutnya kita sederhanakan 2X ini. Jadinya adalah kita bagi 2 semua ruas. Jadinya X sama dengan min 20 ditambah 180 dikali dengan K. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai K sehingga nilai X-nya itu terletak pada himpunan besar sama dari 0 dan kecil sama dari 180. Nah, di sini berarti untuk K, jadi kita pindahkan terlebih dahulu. X sama dengan min 20 ditambah dengan 180 kali K. Yang pertama, kita coba untuk nilai K yang membuat dia negatif karena kita di sini akan mengujinya itu harus besar sama dari 0. Jadi di sini kita bisa mencoba untuk K sama dengan 0. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah min 20
ditambah dengan 0 dikali 180. Berarti adalah 0, sehingga di sini hasilnya adalah min 20. Nah, kita tahu bahwa nilainya itu harus lebih dari 0. Maka nilai X ini tidak memenuhi himpunan ini. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya, kita akan coba untuk nilai K sama dengan 1. Jadi, untuk K sama dengan 1. Maka, yang terjadi adalah X-nya min 20 ditambah dengan 180 dikali 1. Berarti nilainya adalah 180. Nah, ini akan senilai dengan 160. Nah, kita tahu 160 ini terletak di rentang 0 sampai dengan 180. Sehingga 160 ini memenuhi himpunan penyelesaian pada himpunan ini. Jadi, 160 itu memenuhi solusinya. Selanjutnya kita akan coba untuk K yang bernilai 2. Untuk K bernilai 2, K sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah, nilai X-nya itu min 20 ditambah dengan 180 dikali 2, atau senilai 360. Jadi 360, maka min 20 ditambah 360 itu senilai dengan 340. Dan kita tahu 340 itu lebih dari 180. Oleh karena itu 340 tidak memenuhi himpunan penyelesaian dari bentuk ini. Nah, selanjutnya berarti di sini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3 bentuk dari X yang memenuhi persamaan ini pada himpunan lebih besar dari 0 dan kecil sama dari 180. Artinya banyaknya himpunan penyelesaian pada himpunan ini dengan bentuk persamaan ini ada sebanyak 3, yaitu jadi sini himpunan penyelesaiannya X sama dengan 10, kemudian 100 dan 160. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencobakan nilai X ini untuk menguji apakah nilai yang kita peroleh itu benar atau tidak. Jadi untuk salah satu contohnya, kita di sini misalkan contohnya adalah misal X sama dengan 10. Ketika nilai X sama dengan 10, maka yang terjadi adalah cos 3 dikali 10. Cos 3 dikali 10 yang senilai dengan cos 30. Nah, cos 30 itu bernilai setengah. Jadi cos 30 itu nilainya adalah setengah, dan setengah ini itu adalah sin 60. Sin 60 yang sama dengan sin 10 ditambah 50. Jadi perhatikan di sini untuk X sama dengan 10, jadi cos 3 dikali 10 itu sama dengan sin 10 ditambah dengan 50, atau cos 3X sama dengan sin X plus 50. Nah, nanti untuk nilai X yang lain ketika kita coba itu nilainya akan sama persis harusnya. Jadi untuk bentuk ini ada 3 bentuk penyelesaiannya, ada tiga nilai X yang memenuhi persamaan ini pada himpunan X besar sama dari 0 dan kecil sama dari 180. Jadi kita tidak harus untuk menghafal rumusnya. Yang kita harus tahu cos itu akan bernilai sama dengan sin untuk bentuk yang ini. Jadi kita ganti sin alfa itu menjadi cos 90 dikurangi alfa. Lalu cos X sama dengan sin alfa, artinya cos X sama dengan cos 90 dikurangi alfa. Sehingga di sini kita karena sudah sama-sama cos, kita bisa langsung mencoret nilai cosnya lalu menjadikan X sama dengan 90 dikurangi alfa ditambah 360 dikali K. Dan kemudian kita tahu bahwa cos min alfa di sini itu sama dengan cos alfa. Artinya cos negatif dari ini itu sama dengan ini, atau cos dari alfa kurang 90 itu sama dengan cos 90 min alfa. Oleh karena itu cos X sama dengan cos alfa min 90. Lalu kita substitusi nilai X-nya. Jadi hilangkan cosnya, jadi X sama dengan alfa dikurangi 90 ditambah dengan periodenya 360 dikali K.
Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bersama Kasinta, salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!